Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala da'ana ila taqwa faqala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah karena semua nikmat yang kita miliki dari Allah. Kesehatan, harta, pekerjaan, keamanan, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Quran diturunkan untuk mengingatkan nikmat-nikmat tersebut. Banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita agar kita selalu melihat, merasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa kau menghitungnya. Satu nikmat mata saja, seluruh amal soleh yang kita kerjakan seumur hidup tidak akan sanggup untuk membayarnya. Apalagi nikmat jantung, nikmat ginjal, nikmat kesehatan, semua itu nikmat syaraf dalam tubuh kita. Ada orang syarafnya kejepit, dia tidak bisa tidur. Satu syaraf saja. Bayangkan berapa syaraf yang Allah ciptakan dalam tubuh kita. Ingat semua itu. Karena itu bersyukurlah ketika kita di hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat tertinggi adalah nikmat iman. Buktinya bahwa hari ini kita datang untuk sholat. Itu tanda bahwa dalam diri kita ada iman. Kalau tidak ada iman, kita tidak akan pernah datang ke masjid hari ini. Dan kita merasa bahwa enggak punya kepentingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kita punya iman, kita datang, kita bersujud, kita patuh kepada Allah, kita merendahkan diri di depan Allah. Kita tahu diri di muka bumi ini. Banyak orang tidak tahu diri di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ucapkanlah salawat kepada Rasulullah SAW, terutama di hari Jumat seperti ini. Di antara sunnah di hari Jumat, selain kita membaca surah Al-Kahfi, adalah kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulangi, terus baca salawat ini selama hari Jumat. Kita tidak tahu detik yang mana yang Allah terima dari doa-doa dan zikir-zikir kita. Di hari Jumat ini ada satu detik yang itu kalau kita kebagian, seluruh hajat kita Allah akan penuhi. Sekalipun kita hanya dengan membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan shallaitu alaihi asyra. Kata Nabi, siapa yang membaca selawat kepadaku sekali saja, maka dia akan dibalas olehku, kata Nabi, dengan 10 kali selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari demi hari berjalan di bulan Sya'ban ini. Kita sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban, semakin dekat kepada Ramadan. Semua amal soleh yang dikerjakan di bulan Sya'ban adalah amal soleh yang mendekati Ramadan. Dan semua amal soleh yang mendekati Ramadan, kebagian kemuliaan Ramadan, baik itu sebelum Ramadan maupun itu sesudah Ramadan. Karenanya Rasulullah SAW di bulan Sya'ban memperbanyak berpuasa. Ma min syahrin aksar min Sya'ban yasumu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bulan melebihi bulan Sya'ban di mana Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan tersebut. Tidak ada yang bisa menghitung berapa jumlah ibadah Rasulullah SAW selama bulan Sya'ban.
dari puasa, dari perbanyak sedekah dan seterusnya. Betapa agungnya Rasulullah SAW dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sudah mulai menyiapkan diri. Dan Nabi SAW kalau sudah masuk ke bulan-bulan seperti ini mengingatkan sahabat-sahabatnya, qad adhallakum syahrul Ramadan, sudah nampak rindangnya Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang berkah. Futihat abwabul jannah, bulan dibuka pintu surga. Wa wuliqat abwabun nar, bulan ditutup pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dan setan-setan diikat. Setan-setan diikat. Saudaraku hadirin, jangan dianggap bulan Ramadan ini seperti bulan biasa. Dan jangan kita memposisikan diri ketika masuk Ramadan seperti di hari-hari biasa. Manusia rugi ketika berkesempatan masuk Ramadan, perbuatannya sehari-hari seperti hari biasa. Main HP, main gadget, nonton, buang-buang waktu, ngobrol sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya diberi kesempatan hidup masuk Ramadan, tapi dia menolak dan tidak mau bersungguh-sungguh memuliakan Ramadan. Ini program Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah langsung yang punya program. Dan ini detik per detik hitungannya. Nah, oleh karena itu persiapan Rasulullah SAW sejak bulan Sya'ban. Tidak ada bulan dalam setahun yang bisa membuka pintu surga kecuali Ramadan. Dan tidak ada bulan selama setahun yang bisa menutup pintu neraka kecuali Ramadan. Dan tidak ada bulan yang bisa berhasil mengikat setan kecuali bulan Ramadan. Tapi kok masih banyak maksiat di Ramadan? Kok masih banyak orang membuat dosa di Ramadan? Sumber dosa itu dua. Pertama karena setan, kedua karena nafsu. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nafsu. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nafsu. Setannya diikat di Ramadan. Tapi ada orang yang masih terpengaruh nafsunya sehingga dia berbuat maksiat di Ramadan. Itu sudah keterlaluan. Sudah keterlaluan. Sudah dibantu oleh Allah, setannya diikat, tapi ternyata dia masih melalui pintu nafsu berbuat maksiat, berbuat yang sia-sia, berkata-kata kotor, nge-share yang dosa-dosa. Dulu Nabi ngingetin, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi ayada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang berpuasa Ramadan tapi masih berkata-kata bohong, berdusta, Allah nggak butuh puasanya, kata Nabi. Silahkan seorang sahur, maka tidak makan, ya sahur, dia bertahan sampai maghrib. Tapi kalau yang dia ucapkan, yang dia pandang, yang dia lihat haram, maksiat, nol. Itu orang yang sia-sia di Ramadan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak kebagian apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kalau gitu aku nggak mau puasa. Ya, silahkan aja pertanggungjawaban kepada Allah. Kalau berani kepada Allah silahkan aja. Silahkan aja melawan Allah. Silahkan saja melawan Allah, silahkan. Kalau mau sok melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini aturan Allah. Kita tidak bisa main-main dalam hal ini. Allah tidak butuh kita. Yang butuh
kita kepada Allah. Jangan dianggap Allah butuh kita. Kita yang harus ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini cara kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dulu berupa lisan yang Nabi ingatkan, karena waktu itu belum ada HP. Sekarang hati-hati dengan jari-jarimu. Sekarang lidah boleh diam, tidak berkata apa-apa, tapi jari-jari bisa nge-share kemana-mana, dan itu menghapus pahala puasa, sehingga dia hanya menjadi orang yang lapar dan haus, tapi tidak kebagian apa-apa dari puasanya. Dan dia tidak ada perubahan dalam hidupnya sama sekali, karena selama 30 hari Ramadan ternyata yang dia perbuat hanya menahan lapar dan haus, sementara ibadah-ibadah lainnya dia tidak pernah menikmatinya. Qiyamul lail, salat malam, salat tarawih enggak pernah kebagian. Bangun sahur enggak pernah kebagian, salat tahajud. Sahur bahkan mungkin sering tidak sahur. Pandangan, ucapan, sharing masih terus berbuat dosa. Seperti ini perilaku ketika ternyata selama Ramadan dia tidak berubah, maka dia akan terus menggerogoti puasanya. Sehingga kata Nabi, Allah tidak butuh, falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh puasa seperti ini. Allah tidak butuh orang seperti ini. Allah Maha Kaya, Allah yang punya langit dan bumi. Jangan sok jual mahal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang rendah di depan Allah. Kita hamba Allah. Kita harus tahu diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih kita? Siapa kita? Mengaku hebat di depan Allah. Tidak ada artinya hidup kita tanpa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ingin ditanamkan dalam suasana Ramadan. Ketundukan, kekhusyuan, baca Quran, zikir, istighfar, minta ampun. Puncaknya itikaf. Puncaknya itikaf. Rasulullah SAW belum pernah seumur hidupnya meninggalkan iktikaf Ramadan. Sampai seperti itu Rasulullah SAW melakukannya. Wa fil am alladhi tufiya fi, di tahun Nabi wafat, i'takafa Rasulullah SAW 20 yawman. Nabi beritikaf 20 hari. Ini Rasulullah, jelas surganya, diampun dosanya, sudah seperti ini. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini surganya belum jelas, dosa semakin banyak, sia-sia semakin banyak, merasa aman saja. Nah, saudara Allah, ayo, mumpung masih di bulan Syakban nih kita sekarang, persiapkan dengan baik. Tahun depan belum tentu kita kebahagiaan. Peristiwa pandemi kemarin sudah terlalu banyak menelan nyawa. Nah, kita kok masih hidup nih? Jangan-jangan ini bonus dari Allah supaya kita sadar dan bertobat kepada Allah. Kalau sudah dikasih bonus, masih terus saja gak berubah, berbuat maksiat terus, keterlaluan sudah. Artinya sudah tidak menggunakan akal dan pikirannya dengan secara sehat dan benar. Saudara Allah, ayo, ini dia mumpung bulan Syakban, kita persiapkan seperti Nabi mempersiapkannya. Nabi saja banyak berzikir, banyak istighfar, banyak bersedekah, banyak berbagi. Seperti itulah cara kita mempersiapkan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti program Ramadan dengan baik. Dan ingat, di Ramadan itu bukan hanya puasa programnya. Puasa memang rukun. Kutiba alaikumus syiyam memang rukun. Tapi Allah tutup ayatnya dengan apa? La'allakum tattaqun, untuk mencapai takwa. Setelah itu Allah sebutkan ibadah lain di bulan Ramadan, baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Memperbanyak doa. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sahur wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. I'tikaf wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini semua rangkaian ibadah Ramadan. Allah sebutkan secara khusus pada ayat 163 sampai ayat 187 di surah Al-Baqarah, dan Allah tutup dengan la'allahum yattaqun. Pembukaannya la'allakum tattaqun, penutupnya la'allahum yattaqun. Satu rangkaian kesatuan. Saudaraku, ini yang kita persiapkan agar kita tidak sia-sia masuk Ramadan. Tamu yang sangat agung,
yang Allah muliakan langsung. Dan kata Allah apa? Kullu amal ibnu Adam lahu. Semua amal anak Adam miliknya sendiri. Salat milik dia sendiri. Mungkin dia salat pura-pura. Zakat milik dia sendiri. Mungkin dia zakat ingin dipuji orang. Haji milik dia sendiri. Mungkin dia haji ingin supaya dibilang Pak Haji. Tapi puasa kata Allah, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan langsung aku yang akan membalasnya. Karena puasa itu yang tahu hanya Allah dan Dia pelakunya. Langsung ini puasa rahasia dengan Allah. Itulah kejujuran puasa. Kalau sholat kelihatan Pak, zakat kelihatan, tapi ibadah puasa nggak ada yang tahu kecuali Allah dan yang melakukannya. Itulah persiapan kita menuju Ramadan dari bulan Sya'ban ini. Ayo kita siapkan hati, siapkan niat. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala fil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah. Mengapa takwa? Kenapa takwa? Takwa itu artinya ikut Allah. Karena Allah pemilik alam semesta. Allah yang punya kita. Di perusahaan, karyawan ikut bos karena bos pemilik perusahaan. Tapi di alam semesta, siapapun ikut Allah karena Allah yang punya langit, yang punya bumi. Kalau tidak ikut Allah, ikut siapa lagi? Nah itu takwa. Takwa itu artinya ikuti apa kata Allah. Pesan Allah itu hanya dua. Kerjakan, jangan kerjakan. Kata Allah kerjakan, kerjakan aja. Karena pasti baik. Kata Allah jangan, ya jangan. Pasti buruk. Pasti buruk dan pasti merusak. Apapun yang Allah larang pasti merusak. Dan apapun yang Allah perintahkan pasti baik. Sayangnya banyak manusia yang iya. Kata Allah kerjakan, nggak dikerjakan. Kata Allah kerjakan, kata Allah kerjakan, nggak dikerjakan. Kata Allah jangan, malah dikerjakan. Ini haram, dikerjakan. Zina haram, dikerjakan. Korupsi haram, dikerjakan. Sampai kapan? Kalau dia memang tidak punya iman, ya itu dosa dia, memang nggak punya iman. Tapi ini mengaku muslim, berperilaku seperti orang tidak punya iman. Nah ini yang dipertanyakan, mau kemana? Nah itulah makna takwa. Takwa itu artinya hendaklah kita jujur ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah apa? Caranya bagaimana? Wa kunu ma'as shadiqin. Cari teman yang baik. Wa kunu ma'as shadiqin. Cari teman yang jujur. Cari teman yang menegur kamu. Karena setan suka menemani orang yang sendirian. Maka orang yang bersama sahabat yang baik, maka dia akan dimudahkan bertakwa kepada Allah. Dulu sahabat Nabi, mereka menjadi orang bertakwa. Kenapa? Karena sahabatnya Nabi. Para tabi'in menjadi orang terbaik. Kenapa? Karena sahabatnya para sahabat. Lalu tabi'in menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena sahabatnya para tabi'in, dan seterusnya. Nah kita ini ayo cari teman yang baik. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Caranya bagaimana? Cari sahabat yang baik. Ingat, persahabatan menentukan. Dan itu yang akan menjadi sahabat kita sampai di surga. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك من خير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.